Nah, ini hal-hal penting ya, sudah kita jelaskan juga, jangan sampai lupa per bulan dianggarkan ya, ini masih tercantum dalam regulasi yang terbaru, THR dan gaji 13 dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi baru saja dari Bina Keuangan berkaitan dengan TPP ASN 2026. Berapa rata-rata yang dapat diberikan kepada ASN dapat pemotongan TKD. Di sini juga disebutkan berkenaan dengan THR dan gaji 13. Sebelum itu kita lihat dulu daerah yang sudah melakukan pelantikan untuk P3K paruh waktu. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita bahas berkaitan dengan TPP ASN 2026, mudah-mudahan saja semuanya mendapatkan. Di sini kita sampaikan dulu daerah yang beruntung ya mendapatkan informasi pelantikan yang dilaksanakan tadi ya, sebenarnya ini di tanggal 30 Oktober 2025, yaitu di Kabupaten Sukamara. Nah, ini Bapak Ibu, Kabupaten Sukamara setelah melaksanakan pelantikan pada pukul 7.30 WIB waktu Indonesia Barat tadi pagi. Nah, selamat bagi rekan-rekan semua di mana mereka menggunakan berwarna hitam putih ya, pakaian berwarna hitam putih. Kemudian daerah kedua yang beruntung hari ini juga dilantik adalah daerah di kota Cirebon ya, daerah kota Cirebon yang juga melakukan pelantikan pada hari ini 30 Oktober yaitu Kamis pukul 6.30 pagi di lapangan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Mereka juga menggunakan kemeja putih panjang. Ya, Bapak Ibu, ini selamat ya bagi dua daerah ini yang hari ini menerima SK, karena memang pada targetnya memang Oktober ini harus selesai Bapak Ibu. Mudah-mudahan daerah lain juga menyusul. Nah, berkaitan dengan pengangkatan P3K full time dan part time. Nah, ini khususnya untuk full time kita simak Bapak Ibu informasi kebijakan pembayaran TPP bagi daerah untuk P3K di tahun 2026 berdasarkan informasi dari Bina Keuangan Daerah. Mari kita simak. Jangan nanti dibuatkan kebijakan ya, yang tidak ada cantolan hukumnya. Nah, ini nanti melanggar pasal 58. Ya. Pak, kita bikin aja aturan Pak dari kepala daerah untuk DPOL gitu ya. Nah, ini banyak yang kena juga. Karena ketika dicek tidak ada Permendagri, tidak ada peraturan menteri yang lain, tidak ada. Jadi temuan. Nah, tapi kerangkanya apa Bapak Ibu sekalian? Ini sampai 2027 Undang-Undang HKPD, ya, ini dikawal Pak Nando, teman-teman di Kuda, untuk mengontrol agar kita soft landing. Nah, 2027 kan 30%-nya Pak, 2026 besok kan masih bisa luas menambahkan, ya, tapi beliau nggak bisa. Peta jalan, ya, bagaimana 2027 ini nggak rem mendadak begitu. Ya. Jadi 30% untuk belanja pegawai. Nah, ini prinsip-prinsipnya Bapak Ibu sekalian, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di tim TPP, ya, kita harus benar-benar menjiwai lah gitu ya. Ketika TPP diberikan jangan sampai dikasih uang malah yang terjadi ketidakharmonisan. Dikasih TPP yang terjadi nggak kompak. Nah, ini harus ada prinsip-prinsip yang harus mendasari itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Nando ya, pada prinsipnya yang melakukan persetujuan bila ada nominal yang diterima per ASN per bulannya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sama ya, seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau teman-teman yang sudah lama berkecimpung di TPP tahu, ya, selebihnya apa? Selebihnya ya pelaporan saja cukup. Mau kelembagaannya bertambah, personil bertambah ya. Nah, ini penghitungan bobot sebagaimana Kemendagri yang terbaru ya, dari 2% menjadi 30%. Tapi jangan khawatir ya kawan-kawan sekalian, untuk penghitungan ini sudah kita simulasikan di tahun 2024 kemarin, artinya tidak begitu signifikan ya. Namun kita memenuhi atensi dari teman-teman di Menpan RB agar menambahkan indeks bobot RB-nya di tahun 2026. Jadi 2% jadi 30%. Nah, secara detail apa saja komparasi perbedaan after and before dari Kemendagri sebelumnya ya, 904.700 2020 yang kita pakai sampai tahun ini dengan pengaturan Kemendagri 900.132.1287 yang akan kita pakai mulai tahun depan 2026. Yang pertama ini terkait persentase. Jadi minimal 5% di beban kerja ya, itu yang regulasi terbarunya. Karena pada prinsipnya kita diberikan TPP ini karena beban kerja kita yang berlebih, ada reward untuk itu.
pengisiannya di sana. Kemudian ini juga untuk TPP tempat bertugas ya, untuk pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah terpencil, terluar ya, serta rawan konflik juga ditambahkan di situ. Selanjutnya tim TPP yang kita tambahkan 2026 adalah dari unsur komunikasi dan informasi. Dimasukkan ke dalam SK tim. Ya, sebelumnya gimana? Sebelumnya cukup pengelola keuangan daerah, Bapak Ibu yang hadir sekarang ya. Dari Kominfo ada hadir hari ini? Belum ya? Belum, nanti dilibatkan. Ya. Kemudian organisasi ya langganan ini sering ke kantor ya, kepegawaian, hukum, perencanaan, pengawasan, dan terakhir Kominfo. Kenapa kok ditambahkan Kominfo? Karena 2 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, banyak problem di ASN, rata-rata kami lihat cermati karena miskomunikasi gitu. Ya. Ada yang mengambil persetujuan harus memakan mekanisme 1 bulan, tapi lupa ke ASN di bawahnya tidak disampaikan. Bahwasanya persetujuan ada kenaikan nominal, harus memakan waktu, mekanismenya, dan harus sabar gitu. Ya. Tapi karena ASN yang di bawah berpikir ini bupati yang baru kok lama kita dapat TPP kata dia. Dulu yang Februari sudah dapat gitu. Sekarang mau lebaran belum juga. Ini sejak bupati baru susah nih deh. Lewatlah wartawan dia tulis ya. Jadi viral. Kalau viral naik ke Pak Menteri dan kami dengan Pak Nando menjelaskan mekanisme tersebut. Rata-rata demikian. Ya. Karena ada miskomunikasi yang nggak sampai. Nah, dengan bergabungnya teman-teman di Kominfo, kita harapkan dia bukan menghitung teknis beban kerja, bukan. Tapi penyampaian informasi tersebut terkait dengan kebijakan tadi, mereka lah yang punya tanggung jawab gitu. Mereka nyampaikan. Ya. Jangan sampai nanti viral, kalau viral gampang sekali. Langsung lompat ke Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian sekarang ini. Ya. Nah ini kita mintakan di SK tim dimasukkan mereka. Kemudian bobot nilai tadi sudah saya jelaskan dan ketentuan mengenai TPP ASN untuk penjabat kepala daerah. Itu yang terbaru ya, after and before tadi. Nah ini hal-hal penting ya, sudah kita jelaskan juga, jangan sampai lupa per bulan dianggarkan ya, ini masih tercantum dalam regulasi yang terbaru. THR dan gaji 13 dimasukkan, jangan lupa hitung basic TPP. Kemudian integrasi insentif ke TPP. Jadi jangan ada buat judul-judul lain gitu. Apapun namanya, penambahan kesejahteraan bagi pegawai namanya TPP. Nah, nanti ada juga daerah Pak Nando, dia bikin istilah lain biar menghindari regulasi TPP. Setahun 2 tahun aman, tahun ketiga ada pemeriksaan kena. Kenapa? Begitu menyangkut penambahan ya, kesejahteraan bagi PNS di luar gaji, itu namanya TPP. Ya, itu dia terintegrasi. Sanksi-sanksi tentu ada, ya ini yang kelima yang harus kita cermati. Berikutnya, ya ini dia ya. Hal penting yang kedua yang termasuk dalam Permendagri 14 2025 ini adalah inspektorat daerah. Ya. Yang pertama itu Sekda, kedua inspektorat dan juga Japfung di sana, plus juga administrator pengawas. Namun ini yang saya garis merahi ya. Ini tidak termasuk penghitungan alokasi TPP berdasarkan POL, ya, berupa insentif pemungutan pajak, daerah, retribusi, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya itu bukan akumulasi plus POL. Ya. Jadi ini penegasan Bapak Ibu. Kenapa? Kemarin ada daerah yang protes, Pak. Ini contoh kasus ya. Ada dokter yang melebihi inspektorat bahkan Sekda penghasilan per bulan. Padahal dia menerima itu hasil dari blood. Ya. Dia menerima itu hasil dari POL Permenkes 6 2022 tadi penghitungannya. Bukan terkait dengan TPP. Terus dia bayangkan, kan aturannya dia di bawah inspektorat Pak. Di bawah Sekda. Betul, tapi itu di luar POL. Ya. Jangan sampai Pak Sekda merasa harus lebih tinggi dari dia juga. Ya. Kemudian disusul inspektorat, tidak. Karena yang ngatur penghitungan sudah ada di POL tadi, di Permenkes tadi dia terhadap nakes. Ya, jadi di sini diperjelas, dipertegas di Permendagri 14 itu di luar POL, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian indeks ya TPP tetap per kelas jabatan, ya, dengan penghitungannya indeks kemalang konsumsi, kapasitas fiskal daerah dimasukkan, indeks penyelenggara Pemda juga dimasukkan, ya. Ini semua
sudah kita masukkan ke dalam rumus. Jadi Bapak Ibu tenang saja, tinggal masukkan angka, nanti rumus yang mengeluarkan basic Bapak berapa di Simona. Ya. Berikutnya, nah ini mekanisme tadi sempat disinggung Ketua Panitia, ya, Pak Nando. Total kita 28 hari kerja lah dari A sampai Z tadi. Kawan-kawan tunggu saja di daerah, kontak saja PIC, bahkan bisa melihat di Simona. Ini proses sudah di mana sekarang? Apakah masih di Ortala? Apakah sudah di Keuda? Apakah sudah di Pak Nasrullah? Mekanismenya mirip, Pak. Yang berubah apa? Kalau dulu menyurati kami Ortala, baru kita kerja, kemudian juga menyurati Keuda, sekarang enggak. Cukup satu surat ke Keuda tembusan di Biro Ortala Kemendagri. Begitu kami dapat tembusan, kita bisa tektokan untuk menyiapkan evidence. Kriterianya tidak berubah. Bapak Ibu sekalian, masih pedoman yang sama. Yang ini saya sampaikan tadi ya, teman-teman di tim yang sudah lama mengerti betul, dari beban kerja sampai PWL dan masing-masing ada evidence. Kecuali PWL. PWL ini enggak kita kutak-kutik, Bapak Ibu sekalian. Itu gelondongan saja. Ya, Bapak Ibu yang atur di internal, tapi angkanya muncul di Simona. Yang penting ikuti regulasi peraturan undang-undang yang berlaku itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian informasi dari kami. Ya, mohon masukan juga karena namanya rakor kan. Ya, rakor kita juga menginginkan pendapat dan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf. Tepuk tangan.